Ting nong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Arif Ardianto. Channelnya animasi pembelajaran untuk siswa sekolah dasar. Baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kakak akan membawakan materi yakni jawaban PB2 atau pembelajaran 2 tema 7 subtema 1. Adapun materi kita menyangkut SBDP yakni KD 3.2 4.2, Bahasa Indonesia KD 3.3 4.3, IPA KD 3.2 4.2. Baik adik-adik, mari kita simak materi selengkapnya. Materi yang pertama kita akan mempelajari SBDP yakni tangga nada diatonis mayor. Contohnya adalah Ibu Kita Kartini ya. Selain Ibu Kita Kartini ada banyak lagu lain yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Misalnya lagu Hari Merdeka, Garuda Pancasila, Maju Tak Gentar, Naik Delman, dan Balonku. Nah, lagu bertanda nada diatonis mayor ciri-cirinya adalah biasanya bersifat riang gembira, lagu biasanya cenderung bersemangat, diawali dan diakhiri nada do, terkadang lagu diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Itu ciri-ciri dari tangga nada diatonis mayor. Jadi berikutnya yakni kita akan memasuki materi bahasa Indonesia, cara menentukan informasi dari teks pidato. Jadi cara menentukan informasi pada teks pidato itu yang pertama membaca teks pidato dengan seksama, yang kedua fokus terhadap isi teks, yang ketiga mencatat hal penting pada teks, yang keempat menuliskan kesimpulan dari teks. Itu tadi adik-adik cara menentukan informasi dari teks pidato. Selanjutnya yakni menentukan konsep pidato. Ini pada halaman 16 ya adik-adik, buku siswa. Isi teks pidato. Pembicara pidato itu adalah siswa. Pendengarnya siswa. Tempat pidatonya ini di aula sekolah. Suasana pidatonya tenang. Nah, poin-poin penting isi pidato tersebut. Yang pertama itu ada pembukaan, ada pendahuluan berisi pentingnya Hari Kartini, intinya berisi cara memaknai Hari Kartini, penutup berisi harapan menjaga perjuangan Kartini, salam penutup. Jadi adik-adik, poin penting dari halaman 14 dan 15 ya, itu ada 5 ya. Yakni pembukaan, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. Baik, kita lanjutkan pada materi berikutnya, menentukan informasi dari teks. Ini halaman 17. Nah, adik-adik, kita merancang dulu pidato. Yang pertama, dalam merancang pidato itu adalah tema. Tema harus kita sesuaikan ya. Kalau di sini kakak membuat rancangan pidatonya peringatan Hari Kartini. Berikutnya judul. Nah, dari tema tadi kita perlebar lagi ke judul yakni memaknai peran Kartini masa kini. Itu judulnya ya Dedek. Selanjutnya yang harus kita perhatikan yakni poin-poin penting isi pidato. Apa saja? Salam pembuka tentunya. Nah, apa isinya kak? Isinya adalah kalimat sapaan. Yang kedua, pendahuluan. Berisi ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Yang ketiga, inti. Inti ini berisi cara memaknai perjuangan Kartini sebagai upaya meningkatkan peran wanita masa kini. Yang keempat, penutup. Penutup ini berisi harapan agar peran wanita semakin meningkat.
Terakhir ada salam penutup. Nah, itulah tadi adik-adik rancangan dalam membuat pidato halaman 17 ya. Soalnya, nah adik-adik bisa memperluas sendiri kalimat dan kata-katanya. Ini hanya sebagai gambaran. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya. Menjawab pertanyaan sesuai teks. Halaman 19. Nah, adik-adik, pada teks di halaman 18 ya, itu tentang Kartini. Maka informasi yang terdapat pada teks Raden Ajeng Kartini adalah: 1. Lahirnya itu di Jepara tanggal 21 April 1879, merupakan keluarga bangsawan Jawa, putri dari pasangan Raden Mas Adipati Aryo Sosroningrat dan M. A. Ngasirah, anak kelima dari 11 bersaudara, menempuh pendidikan hingga usia 12 tahun di ELS atau Europes Lagere School. Memiliki pemikiran bahwa perempuan harus memperoleh kebebasan dan kesetaraan dengan laki-laki, baik dalam kehidupan di masyarakat maupun di mata hukum. Menikah dengan KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat saat berusia 24 tahun. Memiliki putra bernama Susalit Joyo Adiningrat, meninggal pada tanggal 17 September 1904 pada usia 25 tahun setelah melahirkan putrinya. Berdasarkan surat-surat Kartini kepada teman-teman Belandanya, terbitlah buku Habis Gelap, Terbitlah Terang. Itu tadi adik-adik informasi penting yang terdapat pada teks tentang Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya, sikap-sikap apa yang dapat kita teladani dari Raden Ajeng Kartini? Sikap-sikap yang dapat kita teladani dari Raden Ajeng Kartini adalah: pertama, peduli terhadap sesama, terutama kaum perempuan Indonesia. Pekerja keras, pantang menyerah, patuh terhadap orang tua, penuh semangat, berpikiran maju, mudah bergaul. Itu tadi adik-adik pertanyaan sesuai teks halaman 18. Ini adalah gambar Raden Ajeng Kartini. Materi berikutnya yakni materi IPA, perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah pubertas. Halaman 20. Perbedaan fisik perempuan ini sebelum masa pubertas, badannya belum terlalu kuat. Setelah masa pubertas makin kuat ya. Pinggul belum melebar. Setelah masa pubertas pinggul sudah mulai melebar. Payudara belum membesar. Setelah masa pubertas payudara mulai membesar. Tidak sering berkeringat, tapi pada masa pubertas lebih sering berkeringat. Rambut halus belum tumbuh, tapi setelah masa pubertas sudah mulai tumbuh rambut halus. Itu tadi perbedaan fisik perempuan sebelum dan setelah pubertas pada halaman 20. Baik adik-adik, mungkin hanya sampai di sini perjumpaan kita pada pembelajaran 2 tema 7 subtema 1. Kakak ucapkan terima kasih karena telah menyimak dari awal hingga akhir dan semoga dapat bermanfaat saat adik-adik belajar dari rumah. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, kepada Allah kakak mohon ampunannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.